Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Wery Pamian adalah salah satu mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Teologi. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas akhir semester Dogmatika 1 yang diberikan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfius Pasulu MTH. Nah, melalui video ini saya akan menyampaikan kepada kita tentang pengakuan iman rasuli, mengenai tentang pengakuan iman rasuli sudah tidak asing bagi kita, khususnya bagi warga gereja Kristen yang beribadah pada hari Minggu, sebab pengakuan iman rasuli ini hampir setiap minggu diucapkan dan disebutkan. Tetapi pertanyaan, apakah sebagai warga jemaat Kristen yang mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam setiap ibadah hari Minggu betul-betul tahu dan paham mengenai pengakuan iman rasuli ini? Nah, sekarang pengakuan iman rasuli atau dalam bahasa Latin sebelum apostolum atau sebelum apostolim biasa juga disebut credo para rasul. Nah, di mana dengan istilah ini dikenal di dalam gereja Kristen yang berada dalam isi iman, tetapi dalam gereja Katolik Roma, credo ini dikenal dengan istilah syahadat para rasul. Sekarang para rasul secara penulis sejarah, yaitu para rasul sendiri atau murid Yesus Kristus yang menulis pengakuan iman rasuli ini ketika Yesus Kristus terangkat ke surga, yaitu pada hari Pentakosta. Nah, karena isinya ada 12 butir, sekali kita yakin bahwa masing-masing murid Tuhan Yesus yang menulis isi pengakuan iman rasuli ini di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, kemudian latar belakang munculnya pengakuan iman rasuli adalah ketika pada saat itu munculnya aliran-aliran sesat seperti ospik dan dokatisme, yang merupakan pemburu ajaran sesat yang berkembang pada gereja mula-mula. Kemudian itu melawan aliran-aliran sesat ini, bapak-bapak gereja kemudian merumuskan pengakuan iman rasuli yang mengandung unsur percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, yang menjadi perenungan bagi kita sebagai umat Kristen, bahwa apakah betul-betul kita sudah menghayati, apakah kita sudah merenungkan dalam hati dan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang butir-butir pengakuan iman rasuli ini. Jangan sampai kita sudah menghafal mati dan mengungkapkannya hampir setiap hari Minggu, namun dalam kehidupan nyata kita, sikap percaya kepada Tuhan kita kesampingan, bahkan terlupakan karena mengandalkan kemampuan sendiri, karena mengandalkan
kepintaran sendiri dan mengandalkan bahkan kita mengandalkan kemampuan kita sendiri di dalam apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Akhir-akhir ini banyak kita lihat baik penyakit sosial maupun informasi lainnya bahwa sudah begitu banyak orang-orang meninggalkan kekristenan dan mereka masuk ke dalam kepercayaan yang lain. Nah, saudara, namun timbul pertanyaan bahwa memang penelitian kepercayaan mereka tidak gunakan secara kuat dalam hati mereka, tidak gunakan secara kuat di dalam hati mereka. Nah, saudara, mereka mudah terpengaruh oleh kepercayaan lain. Kemudian mereka mudah meningkatkan kekristenan karena iman mereka tidak gunakan secara kuat di dalam diri mereka. Sehingga ketika adanya pengaruh-pengaruh goncangan-goncangan, mereka begitu mudah meninggalkan kekristenan dan percaya kepada yang lain. Saudara, pengakuan iman rasuli ini bertujuan untuk melawan ajaran-ajaran sesat, sehingga demikian saudara, ketika setiap butir pengakuan iman rasuli betul-betul kita gunakan dalam hati kita, maka setiap ajaran atau goncangan atau setiap pengaruh dari luar tidak akan pernah mempengaruhi iman percaya kita. Nah, saudara-saudara, pengakuan iman rasuli ini mengandung unsur yang tinggi, yaitu aku percaya. Pada saat ini mau mengatakan bahwa kata aku percaya ini tidak cukup hanya kita katakan siapapun aku percaya, bukan berarti hanya sekedar percaya, melainkan di dalamnya mengandung unsur-unsur penyerahan secara temurun mengenai kehidupan kita kepada Sang Bapa. Oleh karena itu pengakuan iman rasuli ini hanya kita katakan, tetapi kita harus imani, kita harus jalani dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.